Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari. Saya akan membahas tentang termoregulasi. Termoregulasi, termo adalah panas, regulasi adalah pengaturan. Jadi, termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologi tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Asal panas pada tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan organ yang mampu menghasilkan panas secara mandiri dan tidak tergantung pada suhu lingkungan makhluk berdarah panas. Suhu tubuh menghasilkan dari 1. Laju metabolisme basal atau basal metabolisme rate BMR. 2. Laju cadangan metabolisme yang disebabkan aktivitas otot termaksud kontraksi otot akibat menggigil. 3. Metabolisme tambahan akibat pengaruh hormon tiroksi dan sebagian kecil hormon lain, misalnya hormon pertumbuhan, growth hormone, dan testosteron. 4. Metabolisme tambahan akibat pengaruh epinerpine, norepinerpine, dan rangsangan simpatis pada sel. 5. Metabolisme tambahan akibat peningkatan aktivitas kimiawi di dalam sel itu sendiri, terutama bila temperaturan menurut sistem pengaturan suhu tubuh. 1. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. 2. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh ini inti konstan pada 30 derajat Celcius. 3. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpa balik. Mekanisme umpa balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap atau set point. 4. Tubuh manusia memiliki seperangkatan sistem yang memungkinkan tubuh menghasilkan, mendistribusikan, dan mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan konstan. 5. Berdasarkan distribusi suhu di dalam tubuh dikenal suhu inti, core temperatur, yaitu suhu yang dapat pada jaringan dalam seperti kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvi. Suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan atau sekitar 37 derajat Celcius. 6. Selain itu, ada suhu permukaan surface temperatur, yaitu suhu yang terdapat pada kulit jaringan subkutan dan lemak
Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. 7. Lokasi pengukuran temperatur tubuh: ketiak, aksila, sublingual, di bawah lidah atau rektal, dubur. 8. Temperatur dubur lebih tinggi 0,30 sampai 0,30 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius daripada temperatur aksila. 9. Suhu rektal agar konstan bila dibandingkan dengan suhu-suhu di daerah lain. Tabel perbedaan derajat suhu normal pada berbagai kelompok usia bisa kita lihat pada gambar di layar. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh: 1. Kecepatan metabolisme basal. 2. Demam atau peradangan. 3. Aktivitas. 4. Gangguan organ. 5. Lingkungan. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. 1. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior menyebab vasokonstriksi, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Berkeringat, pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. 2. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Vasokonstraksi kulit di seluruh tubuh karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Pileoreaksi. Rangsangan simpatis menyebabkan otot eroktor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Peningkatan pembentukan panas. Sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil pembentukan panas akibat rangsangan simpatis serta peningkatan sekresi tiroksin. Mekanisme kehilangan panas kulit. Panas dapat hilang dan masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. 1. Radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia
memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60 derajat atau 15 derajat seluruh mekanisme kehilangan panas. 2. Konduksi. Proses perpindahan kalor Konduksi bila dilihat secara atomik merupakan pertukaran energi kinetik antar molekul atau atom, di mana partikel yang energinya rendah dapat meningkat dengan menumbuk partikel dengan energi yang lebih tinggi. Konduksi terjadi melalui getaran dan gerakan elektron bebas. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. 3. Konveksi. Apabila seceret kopi diletakkan di atas kompor listrik yang panas, maka energi dalam ceret akan meningkat yang disebabkan oleh konveksi. Apabila kalor berpindah dengan cara gerak, partikel yang telah dipanaskan dikatakan perpindahan kalor secara konveksi. Aliran konveksi dapat terjadi dikarenakan massa jenis udara panas sangat ringan dibandingkan massa jenis udara dingin. 4. Evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dalam kulit dapat memfasilitas perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai dengan 600 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Energi panas mula-mula akan penetrasi ke dalam jaringan kulit dalam bentuk berkas cahaya dalam bentuk radiasi atau konduksi. Kemudian akan menghilang di dalam jaringan yang lebih dalam berupa panas. Panas tersebut kemudian diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi, yaitu diangkut ke
jaringan seluruh tubuh melalui cairan tubuh dan energi panas akan dikeluarkan melalui evaporasi atau keringat. Efek panas. Efek panas terbagi dalam 3 bagian. 1. Fisik panas menyebabkan zat cair, padat, dan gas mengalami pemulaian ke segala arah. 2. Kimia. Kecepatan reaksi kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur reaksi, oksidasi, permeabilitas membran sel akan meningkat sesuai dengan peningkatan suhu pada jaringan akan terjadi peningkatan metabolisme, peningkatan pertukaran zat kimia tubuh dalam cairan tubuh. 3. Biologis sumasi dari efek panas terhadap fisik dan kimia meningkatkan sel darah putih, peradangan, dan dilatasi pembuluhan darah, peningkatan sirkulasi darah, dan peningkatan tekanan kapiler dan pH darah menurun. Mekanisme kehilangan panas pada bayi dapat terjadi melalui evaporasi adalah kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena air, cairan, ketuban. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Untuk contoh gambar radiasi, efek panas, dan hipotalamus bisa kita lihat di video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.